Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk episode kali ini kita akan coba makan salah satu makanan khas Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu sanggara pepek. Artinya sanggara yang digeprek, dalam bahasa Indonesia digeprek. Sanggara pepek ini dibuat dari pisang yang mentah, kemudian dikupas, selanjutnya direndam di air garam, kemudian digoreng. Sanggara ini biasanya disajikan jika ada acara-acara sederhana, misalnya di tetangga, duduk-duduk sambil cerita, biasanya sanggara pepek ini disajikan. Kemudian sanggara pepek ini dipadukan dengan sambal terasi, ya. Sambal terasi yang biasa dibuat dari tomat, lombok kecil, terasi, garam secukupnya, dan penyedap rasa agar rasanya lebih menggigit. Kita coba ya, bagaimana rasa dari sanggara pepek ini. Namun sebelumnya kita harus membaca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sejatinya sanggara pepek ini dimakan pada saat panas-panasnya akan terasa nikmat, dan ditambah lagi dengan sambal terasi. Jadi sambal terasi tadi ada cabai, tergantung dari seberapa pedas yang akan kita sanggup makan. Kalau Anda pemakan makanan berat, maka bisa 10 biji cabai rawit boleh, atau lebih dari. Untuk saya cukup 2 saja, itu sudah memberikan rasa pedas yang cukup. Misalnya anak-anak SMA atau mahasiswa kita berkumpul, tidak enak rasanya kalau tidak ada sanggara pepek. Mudah membuatnya dan enak dimakan. Mungkin pemirsa belum pernah mencoba, bisa dipraktekkan di rumah dan bisa dilihat resep-resep sanggara pepek yang bertebaran di internet. Saya kira semuanya mirip, ya, tinggal ada bumbu tambahan. Saya kira nanti rasanya mirip saja, bisa mencobanya. Resep sederhana, rasanya nikmat.
mantap. Letak kenikmatan Sanggar Pepe adalah pada saat kita mencampur sanggaranya dengan lomboknya. Habis. Akhirnya habis. Sekali lagi habis. Berikutnya kita akan membahas tentang Sanggar Pepe. Apakah ini manfaat atau kerugian? Jelas akan ada membahas tentang Sanggar Pepe. Sampai jumpa di video berikutnya. Manfaat pisang mentah. Pisang mentah ada kandungan gizi dalam pisang mentah juga sangat lengkap dengan karbohidrat, lemak, serta mikronutrien yang sangat penting yaitu potasium. Lalu apa saja manfaatnya dari yang pisang belum matang ini? Nilai gizi. Sebelum membahas itu, simak ya, nilai gizinya setiap pisang mentah itu 100 gram seperti yang dikutip dari boldcase.com. Protein 1,9 gram, lemak 22,84 gram, karbohidrat 2,6 gram, serat 12,3, zat besi 20 mg, magnesium 22 mg, fosfor 358 mg, potasium 1 mg, vitamin B6, vitamin A, vitamin E, dan vitamin K. Nah, berikut ini manfaatnya. Pertama adalah menurunkan berat badan. Ya, yang kedua, ternyata pisang mentah dapat mengontrol diabetes. Kemudian ketiga, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian mencegah dan mengobati diare, kemudian membantu mengatasi anemia. Itulah manfaat dari pisang mentah. Nah, kemudian manfaat selanjutnya oleh website haloro.com mengatakan bahwa benarkah pisang merupakan sumber kalium terbaik? Ternyata di sini dijelaskan beberapa makanan yang merupakan sumber kalium yang cukup baik, misalnya sebuah pisang. Pisang dikenal sebagai salah satu sumber kalium yang cukup baik dan memiliki rasa yang pasti sekalipun. Dengan mengkonsumsi satu buah pisang seberat 118 gram saja, kita akan mendapatkan asupan 422 mg atau 12% kebutuhan kalium hari. Nah, kemudian kita masuk kepada efek samping dari memakan pisang. Ya. Di sini diterangkan di www.alemia.id mengatakan bahwa suka makan pisang merupakan salah satu buah yang paling digemari dengan rasanya yang khas. Namun ternyata mengkonsumsi secara berlebihan, secara berlebihan akan mendapat dampak negatif
Ahli gizi Laura Forest di San Diego mengatakan memakan pisang secara berlebihan justru dapat memicu sakit kepala dan mengantuk. Disebabkan karena asam amino pada pisang dapat melebarkan pembuluh darah. Pisang yang lebih matang mengandung lebih banyak asam amino. Jadi kalau pisang muda memiliki sedikit, tapi jangan dikonsumsi berlebihan. Ya, jadi intinya di sini jangan dikonsumsi berlebihan. University of Maryland Medical Center melaporkan bahwa konsumsi potasium secara berlebihan dapat menyebabkan hiperkalemia yang ditandai dengan kelemahan otot, kelupaan sementara, detak jantung yang tidak teratur. Sedangkan menurut National Institute of Health (NIH), mengkonsumsi lebih dari 500 mg vitamin B6 setiap hari dapat menyebabkan kerusakan saraf di lengan dan kaki. Itulah sedikit tentang kekurangan memakan pisang secara umum. Ya, jadi bedakan antara pisang muda atau pisang yang sudah matang. Yang jelas jangan terlalu banyak makan pisang itu.